Udah, oke. Ya, oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pak Leni datang teman. Oke, selamat bergabung di acara kita malam ini. Terima kasih ke Mas Yudi sudah mengorganisir acara Zoom malam ini dan juga Dwi yang sebagai narasumber. Ya. Eh, Sebetulnya materi yang akan diungkapkan atau bincang-bincang kita kali ini mengenai artificial intelligence itu sebetulnya sudah cukup lama ya, kita sudah mengenal itu sejak saya kuliah itu sudah ada namanya neural network, sudah ada fuzzy logic, tapi sejalan dengan semakin powerfulnya komputer, prosesnya jadi proses belajarnya semakin cepat. Waktu kuliah di TU Berlin saya sempat membuat semacam ini juga rangkaian neural network untuk memprediksi saham besok akan naik atau turun secara Wah, sederhana dengan MATLAB. kalau ada saya meminta nanti kalau ada masih ada. Saya nggak tahu itu masih ada nggak, itu cuma main-main sih. Tapi ya sekarang semakin semakin canggih kalau kita lihat ya, ada saya berusaha ngelis ini. Di list saya itu ada berapa tools yang saya kenal nih, ada ChatGPT, ada Write Sonic, ya, ada Midjourney, apa itu? Generates art ya, buat art. Ada Bikin gambar ya. Reply.com ya, buat code ya, generates code. Ada Synthesia AI ya, membuat video. Sounddraw untuk membuat musik. Ada yang buat TikTok juga ada sekarang. Flicky, ada wah macam-macam, banyak. Remini, ada Victory, ada Wordsoon, banyak sekali itu. Kalau kita kita list mungkin nggak selesai sampai malam ini. Ya untuk eh, sekarang sebetulnya masalah AI ini buat kita, profesi kita ini juga sangat gimana ya? Itu menunjang tetapi juga kedepannya akan job killer juga. Banyak profesi-profesi yang akan hilang seperti interpreter atau penterjemah itu pasti hilang. Untuk yang semuanya akan diganti oleh AI. Profesi seperti saya yang atau menganalisa atau troubleshooter itu bisa hilang, paling tidak berkurang. Makin banyak profesi yang akan berkurang atau hilang sama sekali. Permasalahannya sekarang kita gimana, mau diem aja, mau menolak, atau bagaimana kita hidup bersama AI ini. Jadi salah satu topik yang sangat menarik malam ini mungkin Dwi akan sedikit mengungkapkan bagaimana kita hidup bersama AI ini. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi temanya sangat aktual dan menarik. Silakan. Terima kasih banyak Mas Chandra dan teman-teman IAITB di sini yang udah meluangkan waktu untuk join. Makasih juga Kang Yudi yang udah memfasilitasi pertemuan ini. Aku mulai untuk kenalan dulu ya, karena kita kan belum pernah kenalan langsung. Sekarang seenggaknya lewat layar. Karena acara AI, aku minta tolong sama asisten AI untuk memperkenalkan diriku. Coba kita dengerin. Atau lengkapnya, Dwi Retnani Poetranto Gross adalah seorang akademisi dan peneliti dengan latar belakang teknik dan matematika. Ia meraih gelar doktor. Kedengeran nggak suaranya? Pelan, bisa Pelan-pelan kurang kencang. Mungkin stop sharing dulu ya, sharingnya mesti pakai audio. Share sound. Oke. Doktor dari Technische Universität Kaiserslautern pada ya Kedengeran? bagus. Oke. Dwi Retnani Gross atau lengkapnya Dwi Retnani Poetranto Gross adalah seorang akademisi dan peneliti dengan latar belakang teknik dan matematika. Ia meraih gelar doktor dari Technische Universität Kaiserslautern pada tahun 2008 dengan disertasi tentang masalah aliran dan lokasi sumber dalam jaringan di bawah bimbingan Profesor Horst W. Hamaker dan Hiroshi Nagamochi Limam. Beliau juga terlibat dalam proyek-proyek inovatif
termasuk penemuan sistem transportasi berbasis kendaraan elektrik, bekerja sama dengan Ford Global Technologies. Salah satu inovasinya terkait dengan desain kendaraan logistik yang mengintegrasikan teknologi kendali dan mekanisme pengangkutan yang dapat disesuaikan IMA. Selain itu, ia pernah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah, pertemuan terkait kecerdasan buatan di Universitas Oxford, dan memiliki publikasi tentang optimisasi lokasi pemberhentian dalam jaringan transportasi umum. Ini Mbak AI baru belajar bahasa Indonesia, jadi belum terlalu lancar, tapi udah lumayan bagus ya AI speech. Ini native AI speech-nya ChatGPT. Kita udah sering bahas ini ya di WhatsApp. Kalau dulu kita googling nama sendiri, sekarang kita ChatGPT nama sendiri. Ini ChatGPT gratisan, ternyata sekarang yang gratisan juga udah punya feature function calling. Dia panggil Bing yang nyari di web, dan secara garis besar cukup tepat. ITB-nya nggak kesebut karena kayaknya udah kelamaan. Udah terlalu tua, nggak ada jejak digital tentang saya dan ITB, tapi selebihnya kurang lebih ini adalah perkenalan yang diambil oleh Bing dari berbagai website. Kalau ini Bing yang nyari, aku berasa, coba deh kalau aku yang ngenalin diriku ke Bing, minta tolong dia kasih introduction tentang aku. Nah, barusan kan kita cuma pakai teks. Nah, sekarang kalau kita multimodal prompting, aku kasih gambar. Ini aku kasih gambar dari Instagram feedku, plus kasih teks. Nah, kasih teksnya ini kan kita juga bisa macam-macam nih ya. Ada yang namanya prompt engineering, dan si ChatGPT ini akan react berbeda kalau kita minta dia untuk nulisnya berbeda. Jadi yang di atas aku minta tolong dia rangkum profil di atas dalam satu paragraf. Yang di bawah aku kasih peran, act as a comedian and roast the profile in one paragraph. Paragrafnya juga typo, tapi LLM atau large language model ini nggak bermasalah dengan typo ya. Coba kita dengerin ya sekarang ChatGPT AI speech kalau dia sebagai komedian gimana nih? All right, let's break this down. This profile screams, I do it all. You've got yoga headstands because gravity is for quitters, a trip to the mountains to pretend life isn't stressful, and a family photo where everyone smiles like they just realized they're about to be turned into The Simpsons. You're out here posing with CDs labeled Arison 1 and 2, like you're about to drop the hottest mixtape from 2003. And then there's the Pack Boy car, because nothing says, I'm serious, like a license plate that sounds like the name of a local snack. Add a random cat staring into the void, and we've got a vibe that's somewhere between corporate achiever and weekend adventurer who forgot what day it is. Keep crushing it. You're living everyone's midlife crisis dream. Udah mulai bernada yang udah nggak kayak dulu navigasi belok kiri. Flat gitu kan. Kalau sekarang udah mulai, dan ini native-nya ChatGPT. Aku keluar sebentar dari sini, kita lihat ChatGPT ya. Ini bikinnya. Dari sini, ini Bing dia cari dapat di Patensius Cynthia sama Wikidata. Kita bisa minta bacain sama ChatGPT di sini. Dan ChatGPT juga punya beberapa AI voice. Yang barusan itu Santa, kita bisa pilih Vale atau Fail gitu. Hello, it's lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. I'm here to help. Ini bisa dipilih beberapa. Terus kemarin aku juga kepengen tahu nih gimana nih record yang paling gampang. Kalau record pakai speaker biasa, itu ternyata echo-nya gede banget. Nah, sekarang ini aku pakai Edge.
dia juga udah integrasi Microsoft Copilot. Kita bisa tanya langsung how to record audio from Edge. Edge juga pakai Bing, ini dia cari semuanya di Bing, kita bisa langsung sini, klik ke sana, bisa langsung download. Aku udah download, jadi ini cuma bisa di-remove, kalau belum download bisa download. Terus dia kasih tahu gimana caranya. Sinilah untuk- kamu bener-bener deh. Sini kamu. Matiin dong mikrofonnya tuh Audia siapa? Tolong. Ya kayaknya. Nah ini ya segampang itu sekarang. Asal kita punya ide, kita bisa langsung interaksi dengan AI, dan AI itu membantu sekali menurut aku ya. AI yang dulu mungkin juga bisa, tapi kita mesti nge-Google dan sebagainya nyari sendiri. Sekarang semuanya langsung dirangkumin sama AI dan membuat semuanya jadi lebih cepat. So, ini barusan tentang multimodal prompting dan prompt engineering. Sekarang kita bandingin bentar ya. Ini kan ChatGPT nih. Nah, kalau ini udah Instagram, sekarang ada Meta AI. Belum ada di Jerman, tapi aku kemarin pakai VPN, bisa dari Indonesia. Aku pikir Instagram kan sekarang sebetulnya Meta ya. Mungkin Meta juga pakai ini untuk crawling Instagram profile atau Facebook profile. Tapi ternyata sekarang ini belum. Dia nggak ngambil profil Facebook atau Instagram, dan jejak digitalku tidak terlalu banyak untuk Meta atau Llama. Llama itu engine di belakangnya Meta AI. Dia tidak tahu apa-apa tentang aku. Dan bahkan Gemini yang aku pikir selama ini kan kita udah jarang ya pakai Bing atau search engine lain, semuanya pakai Google. Dan aku pikir Gemini bakalan bisa, ternyata nggak ada. Nggak ada informasi tentang aku dari Gemini. Yang sebetulnya function calling-nya udah lumayan bagus pakai Google. Aku cobain Claude, dia halu. Ini nggak tahu siapa nih Dwi Retnani Putranto yang kerja di Toronto, Kanada. Ini entah siapa. Aku coba Dwi Retnani Gross, sedikit lebih bagus. Setidaknya dia bilang, maaf saya tidak memiliki informasi yang akurat, tapi udah sebatas itu aja. Ya, itu sekilas kenalan, tapi sebetulnya aku bukan cuma untuk perkenalan diri, tapi juga untuk sebagai pengantar tentang topik obrolan kita malam ini. Kita udah bahas LLM, Mas Chandrasa juga tadi udah bilang ini banyak sekali LLM sekarang. Ada ChatGPT, ada Microsoft Copilot, Gemini, Meta AI, Claude, Mistral, ada Deep Learning, DeepL, dan lain sebagainya. Copilot ini juga ada Microsoft Copilot, ada GitHub Copilot, tapi GitHub Copilot mungkin spesifik untuk coding ya. Jadi aku nggak tulis di sini. Nah, kita udah dengar juga ada yang namanya prompt engineering, ada yang namanya multimodal prompting, ada function calling, terus juga halusinasi. Bikin orang banyak yang skeptis tentang LLM. Ntar kita bahas kenapa LLM berhalusinasi dan apa yang harus kita lakukan. Terus juga generative AI, tadi kalau lihat ada beberapa ada foto aku, keluargaku dibikin jadi The Simpsons, atau Mas Chandrasa juga tadi udah bilang ada banyak, ada Suno yang bisa bikin musik, ada apalagi tuh namanya Midjourney untuk gambar dan sebagainya. Ntar kita lihat dikit-dikit. Dan juga ada benchmarking. Dari berbagai banyaknya LLM, mana yang paling bagus atau gimana kita bisa membandingkan LLM satu sama lain secara sistematis. Jadi ini adalah topik yang aku mau obrolin malam ini. Nah, kita interaktif aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Dan aku juga bakalan sedikit interaktif untuk nyoba langsung di LLM. Kita mulai dari LLM-nya sendiri. Biasanya sekarang itu yang disebut adalah AI. Tapi seperti yang Mas Chandra bilang tadi, AI itu sebetulnya luas, nggak cuma sebatas LLM. Sebetulnya LLM itu atau Large Language Model bagian dari generative AI. Generatif karena dia bisa mengenerate berbagai hal ya, mengenerate teks atau musik, video, audio dan sebagainya. Itu cuma bagian kecil banget dari neural networks, dan neural networks juga cuma bagian dari machine learning atau artificial intelligence. Aku nggak mau terlalu dalam bahas teori apa sih LLM dan sebagainya, karena dua hal. Karena aku juga nggak punya background di situ. Aku mathematician dan sebagai data scientist, kita tuh juga cuma sebagian kecil pengetahuan dari neural networks ini. Dulu zaman kuliah ada topik yang seperti Mas Chandra bilang, neural network atau fuzzy logic, itu rasanya ya Tuhan, apakah ini terlalu fuzzy gitu, terlalu mengawang-awang kan? Baru akhir-akhir ini dengan adanya si generative AI dan LLM ini jadi lebih terasa tergenggam gitu, tercapai, teraih, ini apa sih sebetulnya AI ini. Alasan kedua aku tidak mau terlalu teoretis juga karena kita pengen lebih lihat praksisnya, bagaimana kita bisa pakai AI ini dalam sehari-hari dan untuk kerjaan sehari-hari juga. Dan karena definisinya juga banyak banget, jadi kayak diagram-diagram Venn gini, itu ada banyak dan cair sekali dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya pengetahuan. Ini yang tadinya LLM, sekarang LLM ini juga jadi multimodal dan dia jadi lebih masuk ke generative AI sendiri, jadi nggak terpisah. Dan kalau kita lihat ini sebetulnya udah lama ya research-nya RWTHA kan udah ngasih ini untuk Kinder Uni tahun 2017. Waktu itu namanya belum ada LLM, belum ada ChatGPT, dibilangnya dulu chatbot. Tapi ini adalah cikal bakal dari yang sekarang kita kenal sebagai LLM. Tapi itu adalah dua hal kenapa aku nggak akan bahas terlalu jauh di teorinya. Dan lebih konsentrasi ke praksisnya. Yang kita pertama yang kita pakai sekarang ini adalah prompt-nya yang saat LLM baru muncul nih 2022 2023 prompt engineering ini besar banget. Sekarang mungkin lebih udah tidak terlalu apa ya? Nggak terlalu penting lagi mungkin karena LLM-nya juga makin pinter. Tapi biar bagaimanapun prompt engineering ini sebetulnya memudahkan dan kita tadi udah lihat LLM akan menjawab beda kalau kita nanyanya juga beda. Ini ada beberapa nama nih, ini aku list 6 namanya sophisticated banget ya, persona pattern, audience persona pattern dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu adalah hal-hal yang gampang dan sebenarnya dekat dengan kita sehari-hari. Jadi yang persona pattern itu tadi yang act as something. Aku tadi barusan bilang act as a comedian and roast this profile. Ini akan sangat berguna banget karena kalau dia kita kasih peran, dia akan bisa menjawab dengan point of view peran itu. Jadi kita bisa kayak bikin komite gitu loh. Kayak misalnya aku sakit ngerasa sakit pinggang. Act as a doctor, act as a physiotherapist, act as something gitu. Nah, ntar tuh jawabannya beda-beda tuh. Dan kita bisa lihat, bisa kumpulin semua. Jadi kita kayak punya tim yang akan ngasih kita jawaban tergantung dari ekspertisnya masing-masing. Yang kedua, audience persona pattern itu juga menarik. Explain to
siapa. Dan dia akan menjelaskan sesuai dengan audiensnya. Ini anakku nih yang sering pakai ini. Act as a teacher, explain to a 4th year grade. Jadi dia mau ini si LLM jadi guru untuk menjelaskan ke dia yang sekarang di kelas 4 SD. Mungkin teman-teman di sini juga bisa coba act as a marathon coach, make a plan for siapa di sini. Kalau buat aku, untuk orang yang belum pernah maraton, lari sehari-hari, ya paling sekali seminggu 5 kilo gitu. Itu pasti jawabannya ntar akan beda dengan act as a marathon coach, make a plan for orang yang udah pernah maraton 3-4 kali gitu kan. Atau lebih ya di sini ya. Teman-teman di sini lebih maraton udah sering ya. Ya kurang lebih gitu deh ini si audience persona pattern itu. Atau yang ketiga cognitive verifier pattern ini. Jadi aku minta dia generate a number of questions supaya kita kan kasih dia peran. Kita minta tolong dia buat sesuatu, tapi dia mungkin butuh apa nih dari aku, butuh informasi apa supaya jawabannya lebih akurat. Contohnya mungkin kalau kita bikin CV atau surat lamaran, act as HR representative, bikin nih surat lamaran untuk aku gitu ya, untuk data scientist. Tanyain ke aku informasi apa yang kamu butuh untuk bisa bikin surat lamaran yang sesuai dengan diriku. Nah, itu dia akan mulai tuh. Kamu pernah bekerja apa? Kamu pernah apa ya? Apalah pokoknya ntar dia akan generate number of questions supaya dia bisa bikin surat lamaran yang sesuai dengan aku. Ini mirip-mirip nih dengan di flip interaction pattern ini. Ask me about something. Gitu. Yang kelima, si question refinement ini juga bagus nih. Soalnya LLM itu kan sangat powerful ya. Dengan sesuai namanya large language models. Dia bisa bikin pertanyaan lebih sophisticated daripada kalau kita nanya. Jadi kita nanya sesuatu tapi minta dijawab, dia bikin better reformulate yang lebih bagus dulu dan dia tanya kita mau pakai pertanyaan ini aja nggak? Atau few shot example pattern. Nah, ini aku sering pakai ini untuk programming kalau coding. Jadi aku bilang aku sebagai data scientist, aku punya table begini. Aku mau bikin ini expected result-nya ini. Nah, kalau expected result-nya udah ada, nah coba sekarang bikinin code-nya. Itu berfungsi cukup baik dengan si few shot example pattern ini. Kita switch bentar ya ke Claude. Karena tadi aku nyobain ini. Siapa yang pernah nanya di chat untuk regional atau urban planning dan aku belum pernah. Jadi aku mau dia berperan sebagai AI expert di regional atau urban planning dan tolong jelasin ide-ide tentang AI use case di urban planning. Aku nggak tahu siapa yang waktu itu nanya dan ada di sini nggak ya? Kalau ada, unmute aja. Nggak ada mungkin ya. Siapa yang pernah nanya ya? Lupa aku. Anyway, ini jawabannya Claude. Apa idenya dia untuk pakai AI di urban planning? Dari urban growth, prediksi, simulasi, dan sebagainya. Yang jelas adalah yang aku pengen obrolin di sini. Si AI ini juga bisa kita pakai untuk brainstorming. Jadi kalau kita benar-benar nggak punya ide sama sekali nih AI ini apaan sih? Dia bisa apa sih untuk menolongin aku? Kita tanya dia aja, dia bisa ngapain?
Nah, dari situ, ini kan masih kayak ngawang-ngawang nih ya. Nah, yang aku lihat nih di sini waste collection, rute. Coba tolong dielaborate dan ini gimana nih caranya. Terus dia jawab lagi. Banyak nih jawabannya panjang. Aku tanya, bikin deh, coba yang konkret, langkah pertama apa sih untuk mengimplementasikan AI untuk waste management yang murah? Yang murah, aku kebayangnya kan untuk di Bandung gitu ya. Aku nggak tahu ini murah atau enggak ya. Karena kalau kita mau pakai AI, mau nggak mau kita mesti digitalisasi. Dan untuk digitalisasi kita harus punya alat. Dan ini adalah yang dia kasih ide adalah equip waste collection trucks with simple tablets or smartphones. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ini bisa diimplementasikan atau tidak ya. Semua orang punya, apakah tukang-tukang sampah di Indonesia udah pada pakai tablet atau smartphone atau aku nggak tahu. Mungkin kalau di sini ini aku nggak kasih kan ini tentang Bandung dan sebagainya karena aku juga nggak punya pengalaman di bidang ini. Ini benar-benar cuma brainstorming. Kemudian create basic form untuk drivernya untuk merecord ini dan sebagainya. Dan terakhir adalah dia kasih codes untuk menganalisa data dari si sampah ini. Nah, ini kita mulai masuk ke coding nih. Kalau nggak salah sempat ada Kang Yudi ya yang nanya, bisa nggak pakai AI untuk coding? Aku bilang bisa, tapi mesti kita poles. Hai sayang. Nah, ini adalah code-nya. Dia code-nya di Python. Kalau nggak salah dia bilang deh, di sini nggak bisa, dia cuma ngasih code tapi nggak bisa running. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kalau tertarik untuk running codes, Python itu bisa pakai Colab. Colab Google. Nah, bentar. Mungkin aku sebetulnya ada ya. Bentar ya. Itu selalu harus di Python atau dia bisa juga yang lainnya? Dia bisa yang lain. Hmm. Dia bisa yang lain, cuman ini yang sekarang dia pakai Python. Dan kalau di Python ini, aku pakai ini, Colab Research Google. Ini bisa kita copy paste aja. Terus kita jalanin deh. Ups, kenapa ini? Coret-coret. Aku juga nggak tahu nih kenapa coret-coret nih. Tapi anyway. Kalau mau di itu aja, ditutup dulu, di itu lagi. Stop share ya. Sekali lagi itu mungkin ada yang itu, ada yang ngoret-ngoret. Sebentar. Oh, ini ada chat juga. Ada apa nih? Nggak kelihatan sama aku chatnya. Enggak ini kok. Lanjut aja. Oh, oke. Kalau nggak salah Kang Ron yang pernah tanya. Ya, betul. Di Jaksel ya. Oke, ini aku share lagi. Oke. Ya, ini jadi si apa namanya? Codes-nya yang tadi dia generate itu dia generate-nya di Python, kita bisa copy paste ke si collapresearch.google.com ini. Terus kita jalanin di sini. Gitu. Dan di sini juga pasti ada AI-nya juga, yaitu Gemini.
kita bisa minta tolong dia untuk menjelaskan si code ini. Dia udah kasih juga nih, how do I filter pandas, bla bla bla. Aku bisa bilang, apa ya, tolong jelaskan kode di sebelah. Keluar deh. Mari kita bahas satu demi satu, mengimpor library, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi semudah itu sekarang coding. Code-nya bisa minta tolong di-generate. Kalau kita nggak ngerti code ini ngapain, kita tanya dia ngapain. Dan kalau kita punya code lain juga, terus kita minta tolong ini dari aku nggak tahu VBA ke JavaScript, kita copy paste dan sebagainya. Stop di situ. AI atau LLM ini kan ibaratnya adalah seseorang yang dikasih teks banyak sekali dan dia bisa mengingat sebegitu banyak teks. Jadi si teks-teks ini juga dipakai terus untuk training, yang seperti yang kita tahu. Kalau kita copy paste codes, itu juga akan dipakai untuk training dan ini akan ada layer-layer lain ya, confidentiality, security dan sebagainya. Ini tolong di-clarify dulu sama kebijakan kantor masing-masing ya. Kalau kantorku dan kantor Mas Handrasa itu jelas tidak boleh. Kita tidak boleh pakai AI gratisan. Tapi kita didukung di kantor itu ada wrapper-nya sendiri. Jadi kita nggak boleh nih chatgpt.com, cloudy.ai, apa segala macam itu diblok semuanya. Tapi kita punya www intranet di kantor /LLM gitu. Itu LLM kita sendiri. Dan kita cuma boleh pakai itu. Itu udah diregulasi semuanya. Jadi kalau kita pakai yang semuanya yang di sini, makanya apapun yang aku tulis di sini adalah untuk dari pribadi ya, tidak ada yang berhubungan dengan kantor. Harus sedikit hati-hati dan bertanya dulu ini informasinya konfidensial atau enggak. Copy paste codes, selama itu codes kita untuk belajar dan sebagainya, nggak masalah. Tapi kalau itu untuk kantor, di-clarify dulu di kantornya. Oke, itu sedikit tentang coding. Ada yang tertarik untuk coding lebih lanjut atau kita lanjut ke topik berikutnya? Coding spesifik sih mungkin nanti kita bisa ini lagi kalau ada follow up ya. Mungkin tidak semuanya ini audiensnya itu suka coding. Siap. Oke, ini Saya sih engineer. suka sih, bakalan banyak tanya tapi nanti. Siap Mas. Oke, kalau di kantor kita pakai LLM kantor. Ya. Nah, ini multimodal prompting tadi ya. Kalau kita kasih gambar, ini contohnya emak-emak banget. Buatkan resep mudah makan malam. Kita kasih gambar dari kulkas nih. Cetrek gambar di kulkas, kita kasih dan minta tolong kasih menu makanan Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas. Nah, ini prompt yang tadi ya, jika perlu tanyakan apakah saya punya bahan lain yang tidak ada di foto. Dia kasih ini dengan tumis sayur dengan telur dan sambal katanya. Boleh lah ya, itu makanan Indonesia. Karena katanya telur terlihat ada telur di kulkas Anda, bumbu dasar, garam, bawang jika ada dan sebagainya dan sebagainya. Ini ntar kalau kita ini cuma screenshot, tapi yang benerannya itu dia tanya apakah aku punya bawang atau apakah aku punya bawang merah, bawang putih, sambal dan sebagainya dan sebagainya. Ya inilah salah satu
kegunaan LLM buat aku sehari-hari, aku minta resep atau si gambarnya ini aku upload juga, terus aku bilang aku mesti belanja apa. Jadi untuk belanja sehari-hari aja aku pakai AI. Mesti belanja apa untuk bisa masak apa. Itu sedikit prompting dengan foto atau video, atau kalau di kantor juga dengan tabel data. Jadi aku upload tabel data, terus aku tanya dia sesuatu dari si data itu. Jadi ya, itu tadi si disruptif tadi, sebagai data scientist kita nggak harus bikin SQL sendiri. Ini ada yang namanya text to SQL sekarang. Jadi kita tanya dengan natural language, dia bikinin SQL-nya dan dia running untuk dengan di table yang aku upload atau aku hubungin dengan AI. Yang sering juga aku bikin video atau dokumen. Aku upload video atau dokumen, minta tolong dirangkumin. Ini video ini tentang apa sih? Jadi kalau video-video yang lama-lama gitu, yang sejam-sejam, aku upload dulu, suruh dia nonton. Dia nontonnya nggak sejam, dia cuma nonton gitu kan. Terus dirangkumin video ini tentang ini, atau dokumen ini tentang ini, dengan bullet points gitu. Sangat praktis dan sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari atau belanja sehari-hari. Nah, function calling ini adalah, kan tadi LLM itu kan dengan train data, tapi dengan adanya si function calling dia bisa manggil fungsi-fungsi lain seperti contohnya manggil Google Search atau Bing Search atau search engine-nya masing-masing ya. Dia menjembatani antara train data dan informasi real time. Jadi kalau kita bisa tanya pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, ini kita nggak akan mungkin sebetulnya nanya kayak gini ke LLM, tapi kita bisa tanya sekarang jam berapa di mana, atau cuaca di sini sekarang suhunya berapa. Itu dia akan manggil weather.com atau apapun itu, atau wordclock.com. Jadi dia nggak cuma jawab dengan train data. Dulu waktu ChatGPT baru pertama kali muncul, mungkin ada yang pernah dengar juga, ChatGPT yang awal-awal muncul itu GPT-3, itu dia di train data dengan data sampai tahun 2021. Jadi kalau kita tanya berapa world record marathon gitu, dia cuma tahu sampai tahun 2021 tuh, saat itu. Nah, kalau sekarang kita tanya world record marathon, dia akan crawling juga, dia akan cari. Jadi jawabannya lebih akurat. Nah, kalau yang aku sering pakai sekarang untuk function calling ini adalah liburan. Carikan tiket pesawat dari seluruh airport di sekitar Aachen ke Indonesia untuk 4 orang dewasa, 1 anak untuk bulan Agustus 2025. Nah, dia panggil nih. Aku pakai Gemini karena aku tahu dia akan memanggil Google Flight. Aku nggak tahu kalau ChatGPT atau yang lain-lain, Claude, Copilot dan sebagainya mereka panggil apa. Tapi karena aku biasanya menggoogle, jadi aku pakai Gemini dan dia akan panggil Google Flight. Dan di sini dia bilang ya, Gemini tidak selalu benar. Pastikan untuk memeriksa detail penerbangan berikut. Ini sangat praktis sih. Kalau dulu kan kita nyari sendiri ya, kita Google sendiri, terus kita cari kemana-mana gitu, Skynet lah, apalah. Kalau ini udah di-googlein dan dirangkumin sendiri gitu. Jadi praktis dan dengan catatan itu Gemini tidak selalu benar. Jadi kita mesti cek. Ini cikal bakal yang kedepannya AI ini kan yang sekarang juga lagi hot dibahas adalah agent ya. Jadi agent ini adalah seperti ya agent kalau kita pergi ke travel agent gitu, kita nanya dan dia bookingin. Nah, ini yang sedang dalam ya development lah ke depannya, si AI ini akan jadi agent seperti itu. Jadi kalau travel ya akan jadi travel agent, mungkin kita mesti kasih account ke booking.com atau ke Google Flight.
dengan berbagai konsekuensinya ya, kita kasih dia kartu kredit dan sebagainya, dia akan membooking itu untuk kita. Atau kalau kalau kita mikir aku nih ya, Ford dealer, mungkin dealer-dealer itu ntar ke depannya udah nggak ada lagi juga karena kita bisa mesen mobil lewat agent. Kalau kita percaya ya, aku nggak tahu apakah aku akan percaya. Aku mau beli mobil dengan spesifikasi begini, budgetnya segini lewat AI. Terdengar sangat futuristik, tapi mungkin beberapa tahun ke depan akan jadi kenyataan. So AI meets arts. Ini yang disebut dengan si generative AI itu ya. Ini agak lebih luas daripada LLM. Dan ini menarik banget menurutku. Tadi Mas Chandra saya udah list banyak banget ya. Ada Stable Diffusion, ada Stable Video, dari itu dua-duanya dari Stability nama perusahaannya. Ada Midjourney, ada Suno buat bikin musik, ada Eleven Labs. Eleven Labs itu AI speech lebih sophisticated daripada si ChatGPT speech tadi. Dan ada juga yang namanya LoRA, si Low Rank Adaptation ini. Nah, Low Rank Adaptation ini fungsinya adalah dia bisa mengcustom AI. Jadi kalau kita AI untuk kita pakai untuk art, dia akan mengcustom si AI ini untuk gambar atau untuk musik. Tapi ini juga bisa dipakai untuk yang lain-lain. Aku coba-coba nih, aku nggak bisa gambar. Tapi aku coba-coba, aku upload foto keluargaku dan promptnya simple, The Simpsons. Jadinya kayak gini, masih jauh sih ya dari kalau Matt Groening gambar keluargaku gitu. Tapi lumayan lah ya. Atau yang gambar kedua ini, aku bilang tire pressure. Dan ini gambarnya. Aku nggak jago. Ini masih jauh lah ya, si The Simpsons ini aja juga masih jauh. Tapi ada orang, ini yang aku ikutin waktu itu di Oxford, dia keren banget bikin kayak gini. Namanya Jesus Serrano. Aku pengen kasih lihat. Ini LinkedIn-nya dia. Terus dia bikin ini AI challenge untuk bikin klasik rock band. Dia pakai ChatGPT untuk song liriksnya, Suno bikin musiknya. Dia jelasin semuanya di sini. Dan ini adalah musiknya. Menurutku ini mind blowing banget sih. Under the sapphire sky, thunderous rebellion lightning in my veins, striking like a serpent, breaking all the chains. Electric pulse of freedom flowing through the air, riding stormy winds without a single care. In the city of rebellion, where the rebels dwell, with guitars that are blazing and the tolling of the bell. With every strum and every beat, the crowd begins to sway. Oke, menurutku ini apa ya? Mungkin masih belum terlalu realistik ya, masih kelihatan gitu. Ini orang nggak beneran main gitar, ini nggak beneran konser gitu. Tapi videonya, musiknya dan sebagainya cukup mengagumkan. Yang kedua, dia bikin iklan untuk Nike. Ini dia tulis ya, ini fan content, jadi ini bukan iklan Nike beneran. Tapi kita bisa lihat ke depannya. Dulu bikin iklan kan aufwendig banget ya. Mesti ada artisnya, mesti ada lighting, mesti ada foto kameramen dan sebagainya, make up. Ini AI semua. Yang bikin satu orang di belakang komputer. Every champion, Ya, seperti saya there's a bilang kan, fire that burns alike. Job killer ya. Aku bilang disruptif iya, tapi kalau kita bermain dan dengan perkembangan zaman, itu sih kuncinya, kita harus mau belajar terus.
dan mesti terbuka. Kita lihat bentar ya. Menurutku ini juga keren banget. Ini bukan orang beneran loh, ini AI semua. Language of perseverance and courage. And in this brotherhood of champions, some eyes tell stories that still beyond their time. Ya. Itu si AI suaranya itu tadi pakai Eleven Labs, lebih canggih daripada ChatGPT native ya. So, kita balik lagi ke sini. Kayaknya aku bentar lagi juga selesai. Oke. Ya. Video Killed the Radio Star. Pertanyaan ini kan udah ada dari zaman dulu ya. Apakah dengan perkembangan zaman job akan hilang? Kekhawatirannya udah ada dari dulu, dari zaman Video Killed the Radio Star. Itu yang aku bilang, menurutku enggak, tapi kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja akan ada job-job yang hilang atau bergeser. Tapi sebetulnya job yang hilang ini pun mungkin orang-orangnya sendiri sebetulnya juga nggak mau untuk terus-menerus mengerjakan pekerjaan itu. Ini aku nggak tahu audiensnya di sini nggak muda-muda banget kan, jadi udah ini tahu kan ini apa? Ini pekerja jalan tol zaman dulu. Kalau tahu iklan sonsinya mana ya, dulu tuh ada loh orang yang kerja di jalan tol gitu, jadi penjaga jalan tol. Sekarang kan kita tinggal tap-tap gitu. Emang ada ya, masih ada orang yang mau untuk kerja day in day out sebagai penjaga jalan tol. Kayaknya kan orang-orangnya sendiri juga sebenarnya nggak mau gitu kan. Mendingan jadi YouTuber toh daripada jadi penjaga jalan tol. Dan YouTuber harus bisa untuk make AI ini. Jadi kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, akan ada pekerjaan lain, akan bergeser aja sih. Atau zaman dulu sebelum kamera digital, kita kan mesti ngasih klise gitu namanya cuci cetak afdruk gitu kan. Itu kan lama ya, kita ngasih sekarang jadi fotonya 2-3 hari kemudian. Sekarang udah nggak ada lagi, kita tinggal ke Rewe, ke DM, connect kamera foto, pakai mesin langsung dicetak jadi. Atau kasir, atau check-in, mbak-mbak check-in di airport kayak gini kan sekarang semua udah tinggal otomatis self-service. Mungkin pekerjaan-pekerjaan itu akan hilang. Tapi seperti aku mikirnya rasanya sih orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu pun mungkin tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin lagi seperti itu, day in day out itu lagi. Pekerjaan-pekerjaan lainnya, menurutku kita tetap manusia ya, kita tetap butuh manusia juga. Pekerjaan sebagai guru, aku tadi cerita anakku sekarang nanya ChatGPT mulu tuh, anakku baru kelas 4 SD. Dia sering banget nanya LLM untuk menjelaskan ini dan itu. Tapi apakah kita akan menggantikan tugas guru? Rasanya enggak kan. Kita masih tetap butuh guru sebagai ada orang yang berdiri di depan kelas gitu. Entah itu akan mengajarkan matematika atau mengajarkan atau cuma sebagai support, tapi rasanya kita tetap butuh orang kan. Atau konser gitu. Rasanya sih sekarang musisi-musisi kalau mereka nggak pakai AI, mungkin mereka akan ketinggalan juga. Jadi mereka akan pakai AI. Tapi kita emang mau kita ke konser nggak ada penyanyinya gitu di panggung, cuma AI gitu. Kayaknya nggak mau kan, kita juga tetap pengen masih ada Taylor Swift, masih ada Ed Sheeran, masih ada siapalah gitu, Guns N' Roses mungkin di atas panggung. Kayaknya kita sebagai manusia, menurutku kita tetap akan butuh manusia-manusia lain. Jadi intinya selama kita mau mengikuti perkembangan zaman dan terbuka dan kita mau belajar, kita nggak perlu takut sih. Ya, itu adalah slide terakhirku. Mudah-mudahan nggak bosan ya.
Mudah-mudahan bisa ikut belajar bareng-bareng. Dan kalau mau diskusi sekarang Mungkin dengan senang hati. Dwi, waktu itu kan Leni tanya soal apa ya, itinerary untuk Urlaub. Mungkin bisa dicontohkan. Itu kan contoh yang sehari-hari yang menarik juga kan. Iya, Yang aku waktu jalan-jalan, itu misalnya jalan-jalan. aku waktu itu nanya di mana ya? Di Gemini kayaknya. Sebentar. Ya. Nah, ini Munich Winter Getaway. Ya. Nah, aku tanya sebentar. Bentar ya, Len. Ini aku nggak tahu ini sesuai nggak. Act as a travel advisor. Nah, itu adalah ininya. Yang pertama kali. Aku tanya dulu, aku kasih dia peran sebagai travel advisor. Suggest some places to visit and around Munich for Indonesian with teenager. Bener nggak tuh? Ya, Aku cuma benar. ngira-ngira. Bener ya? With teenager living in Germany, include some Indonesian food and places which are not too cold in winter. Itu promnya aku. Silakan dibenerin promnya kalau kurang tepat. Leni langsung bicara aja, nggak apa-apa. Mana tadi Leni ya? Makasih banyak. Iya, betul. Tepat banget. Jadi tahu nih sekarang nanya aja ya. Nanya aja. Nah, ini promnya aku. Terus dia kasih ini dengan link-linknya juga nih. Dengan gambar-gambar dan sebagainya. Kalau suka kulineran bisa nyala juga ya. Pengen apa kambing gitu yang enak dari negara mana aja nih, Munich itu bisa ya atau apa? Nah, kemarin aku tanya yang Indonesia, dia bilangnya nggak ada ya. Nggak ada nih. Adanya cuma yang tidak autentik. Biasanya itu mengecewakan. Coba ya kita tanya. Ayo mau nanya apa? Ya, Leni, tanya apa Leni? Apa ya? Bentar yang. Ya menu untuk anak-anak aja kan. Kalau lagi jalan-jalan kan anak-anak kan spesifik ya. Usia kan nggak bisa. Iya, nah kadang-kadang kalau kayak gitu aku suka nggak mau ngasih Promnya ya. terlalu banyak. Anakku umur segini. Oh, Tapi iya. aku cuma tanya untuk anak-anak. Kalau nggak salah itu kemarin ada juga deh. Apa nih? Aku tanya Munich Secret. Oh ya ini. Some indoor activities that you can enjoy with your family. Nah ini kalau ada yang orang München mungkin bisa dikoreksi nih. Bener nggak Jamhaus München, Johann Schweizer Arena, Max Arena, Deutsches Museum, Munich Secret. Dia bahkan kasih Google Maps-nya juga. Jadi bisa langsung dibuka di Google. Kalau Gemini bisa bahasa Sunda, coba aja ya. Aku yang nggak bisa. Bahasa Sunda aku terbatas. Coba ya, apa tuh? Kalau bahasa Sunda apa? Tiasa bahasa Sunda gitu ya? Nyari Gitu ya ya? Sunda. Nyari Sunda. Bahasa Jawa. Tuh. Keren. Sumuhun abdi tiasa nyarios Sunda. Ini keren banget. Ayo bahasa Jawa, Mas Chandra, coba. Kita masuk ini aja ya, diskusi atau tanya jawab kalau mau apa aja. Iya, mau silakan. menanggapi, merespons. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Silakan siapa aja. Aku mau nanya tuh tadi kan pakai Claude ya, Claude tulisannya nggak tahu bener namanya. Nah itu dibanding fungsi ChatGPT kelebihannya apa ya? Maksudnya kalau ini spesifik untuk bisa spesifik gitu ya, maksudnya kayak kita bidangnya tentang urban planning atau misalnya data analisis atau gimana kelebihannya dibanding itu? Ya,
Ya, nah ini aku lupa malah tadi aku udah bilang ya sebetulnya kita mau benchmarking malah nggak ada di sini. Benchmarking, aku sendiri sebetulnya nggak pernah secara sistematis benchmarking dan ini ada banyak banget paper tentang benchmarking. Kayaknya kalau kita mau bikin benchmarking LLM, LLM apa yang terbaik untuk apa itu bisa jadi bachelor arbeit sendiri atau paper sendiri. Cuman yang aku pikir sih yang lebih menyenangkan kalau kita coba sendiri. Jadi kalau kita cobain di Claude jawabannya apa, di Gemini jawabannya apa, di ChatGPT jawabannya apa. Yang aku tahu sih Claude ini sebetulnya mirip-mirip dengan LLM lainnya. Dia nggak spesifik untuk coding gitu, enggak. Kalau spesifik untuk coding itu setahuku lebih ke GitHub Copilot. Dan si GitHub Copilot ini juga bisa diintegrasi ke IDE, VS Code atau PyCharm dan lain sebagainya. Kalau yang lain-lain, apalagi yang gratisan ya, si Claude AI atau Gemini, si ChatGPT, Microsoft Copilot, kurang lebih sama sih. Dan kurang lebih ya, karena barusan kita lihat juga nanyain tentang namaku, ChatGPT keluar informasi lebih akurat daripada Gemini dan yang lain-lain. Jadi kayaknya sih dicobain aja sih. Dan untuk kedepannya aku juga sebetulnya gespan. Ini bakalan kayak gimana? Karena dulu kita ingat zaman search engine baru-baru kan banyak banget tuh. Yahoo dulu juga yang paling top ya. Terus tiba-tiba Google datang, Google sangat-sangat kuat, mati semuanya. Nah, ini ntar kita lihat nih, sekarang lagi banyak banget LLM bertaburan, bertumbuhan satu demi satu. Apakah ntar ke depannya ada yang superior kayak Google sekarang? Kita lihat aja ya. Nah, kalau yang versi berbayar itu apa kelebihannya? Kayaknya mungkin Beli Ketut yang bisa lebih jawab ya, karena Beli Ketut berbayar kan, aku tidak berbayar. Bang Agu nggak ada ya. Ya, Beli Ketut aja yang sudah pakai di kantor. Aku pakai di kantor juga, tapi aku pakai di kantor itu yang aku bilang di wrapping sama kantorku. Jadi kelebihan yang di kantor itu lebih ke security dan sebagainya. Kalau untuk privat berbayar aku nggak tahu. Silakan Beli. Saya pernah pakai ChatGPT yang berbayar waktu ngerjain tesis MBA, kemudian saya bandingin dengan Copilot yang berbayar, dan saya bandingin dengan Gemini yang berbayar juga. Pada prinsipnya antara berbayar dengan yang tidak berbayar tentu ada perbedaan. Dan kalau memang ini ada tujuan yang jelas, begitu juga dengan pekerjaan, memang lebih baik menggunakan yang berbayar. Jawabannya lebih detail, kemudian source datanya juga istilahnya di include ya. Jadi sebatas itu yang saya tahu, karena saya cuma pakai hal-hal yang ada hubungannya dengan coding atau pemrograman untuk mesin-mesin. Jadi saya dapat jawaban yang lebih detail dan ini juga tergantung dari prompt yang kita berikan. Jadi jangan berharap baru bertanya sekali walaupun dengan GPT yang berbayar mendapatkan jawaban yang sangat detail. Saya juga bertanya sampai 10 kali dengan tambahan-tambahan gambar, kemudian data. Pada prinsip sama, tapi untuk pribadi sekarang saya menggunakan ChatGPT yang berbayar. Dan untuk hal-hal yang karena kalau ada yang nanya, japri, saya harus jawab dengan detail ya. Jadi di WhatsApp group juga teman-teman sudah hampir sebagian besar memakai yang tidak bayar. Dan saya harus mencoba menjawab pertanyaan teman-teman di WhatsApp misalkan dengan jawaban yang lebih akurat. Lebih logis dan lebih masuk akal dan lebih detail. Itu aja yang perbedaan yang saya ketahui. Kalau dalam hal pekerjaan di tempat kerja ini lebih, saya tidak pernah bertanya yang umum-umum, saya cuma mencari tambahan coding yang kira-kira lebih elegan, lebih modern, itu saja. Nanya dong, saya baru sampai rumah aja telat. Kalau yang berbayar gitu, bisa minta referensi nggak dia dapat itu dari mana gitu kan? Kadang kalau misalnya kita dapat teks gitu, pasti pengen tahu juga. Oke,
valid gak sih yang dia bilang gitu, kita bisa percaya nggak gitu, bisa tanya referensi di mana dia rangkum itu atau enggak? Saya jawab atau Mbak Dwi yang jawab? Kalau saya sendiri tambahan lagi sedikit, sekarang kan ChatGPT ada yang Search GPT ya. Jadi dengan klik Search GPT-nya, yang globe-nya diklik, itu akan diikut sertakan sumber-sumbernya. Oke. Ini Wid. Ya silakan mungkin Mbak Dwi yang jawab. Yang aku lihat sih sebetulnya yang tidak berbayar pun dulu kan ya mungkin sekitar 6 bulan sebelum sekarang ChatGPT tidak berbayar itu kan GPT-3 dan yang berbayar itu GPT-4. Dulu yang GPT-3 itu tidak ada nih function calling, jadi dia benar-benar cuma dari train data, nggak ada dia nyari sendiri dari Bing gitu, nggak ada. Sekarang ternyata yang gratisan pun rasanya ini udah GPT-4 ya, atau mungkin 4 mini atau apalah. Yang jelas pasti ada perbedaan dengan yang berbayar. Tapi dia udah ngasih referensi. Ini kita bisa lihat search to sites lewat Bing ya, kalau ChatGPT, kalau Gemini lewat Google. Dia kasih ininya, linknya, dia dari mana dapatnya. Oke. Kalau nyari konsep gitu kan, maksudnya kita nggak tahu apa-apa kan lumayan juga kalau misalnya tahu dapat poster dari mana gitu kan. Kan tuh kayak ngebantu cari googling gitu kan. Iya, ya. Untuk brainstorming kayak yang barusan aku tanya ke Claudi ini membantu banget sih kalau dia kasih juga ya. Tapi kalau ini sebatas ide, mungkin tidak ada linknya. Oke. Aku belum pernah pakai yang berbayar. Aku agak pelit orangnya. Aku belum pernah pakai sama sekali. Kadang ada kayak gimmick-gimmick aja, mainnya Depth GPT gitu ya, yang dari Postilon. Tapi kemarin kan di kantor kan yang lama nggak boleh pakai. Terus baru seminggu sebelum saya pergi, ada keluar tanya, could you help, ada kolega saya tanya, could you help me with optical design? Tapi jawabnya nyolot kayak jawabnya kayak dari Depth GPT gitu. Susah tahu gini gitu. Jangan ya. Kita transparan aja, kalau dapat dari ChatGPT. Ini ada pertanyaan nih dari Nolang nih. Sharing tips praktikal untuk kasih exposure AI sama LLM ke anak-anak. Anak-anak ini yang aku lihat ya, anakku yang paling kecil itu dibilangnya kan mereka bukan digital native lagi tapi AI native ya. Itu luar biasa banget loh. Aku kasih untuk kelas 4, umur 9. Ini agak-agak udah ada perbedaan sama kakak-kakaknya yang padahal umurnya 14 dan 16, tapi kakak-kakaknya tuh udah kayak orang tua gitu ya, back in my days gitu. Di zamanku dulu. Jadi kakak-kakaknya lebih ada resisten nih terhadap AI. Anakku yang paling kecil sekarang itu yang aku bilang, dia udah nanya sendiri. Jadi aku dulu sempat pertama-tamanya aku kasih lihat. Jadi dia nanya pelajaran sekolah gitu ya. Aku tanyain, dan itu adalah yang dikritik sama kakak-kakaknya, nggak boleh itu kan nyontek dan sebagainya. Aku bilang itu untuk membantu. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nggak bisa menerangkan sampai dia ngerti, dan kalau di sekolah kan terbatas nih waktunya, guru-gurunya juga nggak bisa cuma nerangin ke dia sendiri. Nah ini di rumah ada guru yang bisa nerangin ke dia privat, dan kalau mau ditanyain 10 kali juga nih guru nggak pernah marah. Jadi itu bukan nyontek, tapi kita itu untuk membantu. Aku kasih lihat anakku, nih kita tanyain ya, kita tanyain act as a teacher, tolong jelaskan untuk anak kelas 4 SD. Pertanyaannya ini gitu. Nah sekarang tuh dia bisa sendiri, dia kadang-kadang bahkan si multimodal prompting itu dia sendiri, dia foto sendiri buku sekolahnya, tolong jelasin.
tolong jelasin apa gitu. Dan itu benar-benar ya gitu, AI native lah generasinya. Jadi aku cuma kasih sedikit gitu ya, impulsnya, terus dia bisa sendiri. Terus sekarang kayak itu Pakai apa dia? Pakai apa? dia pakai Gemini karena aku dulu Gimana? sempat tidak percaya sama ChatGPT karena aku pakai ChatGPT gratis kan, dan aku tahu ChatGPT gratis dulu tidak sebagus ChatGPT berbayar, dan dibandingkan dengan Gemini lebih bagus Gemini. Sekarang mungkin aku akan balik nih ke ChatGPT. Tapi seperti yang aku bilang, kita ini aja benchmarking sendiri aja, trial and error. Lanjut dong, Mbak. Tadi pertanyaan yang untuk anak-anaknya itu pakai teks atau pakai suara atau gimana? Bisa kayak ngobrol gitu nggak? Anakku kadang pakai ngobrol, kadang pakai teks, kadang pakai gambar. Kalau dia udah males ngetik, males ngomong, dia cuma foto, di-upload sama dia, tolong jelasin, gitu doang. Gitu. Nah, tapi dia bisa ngobrol juga. Dan yang bagusnya si LLM ini kan dia tidak terbatas sama satu bahasa ya, karena anakku agak-agak setelah kita pindah ke Oxford, setengah ngomong Inggris, setengah ngomong Jerman. Itu mix, dan LLM bisa tuh tapi ininya, walaupun Campur Indo bisa nggak ya? Lebih dikit lagi, tapi ngomongnya kacau balau lah. Dan itu dikritik, sangat-sangat dikritik di sekolah. Ada kesulitan tersendiri di sekolah. Jadi kalau dia nanya ke LLM, itu dia merasa lebih bebas ya, karena nggak ada yang mengkritik dia kan. Dia mau nanya pakai bahasa apa kayak pakai bahasa campur-campur, nggak ada yang marahin gitu. Oke, makasih. Ada lagi nih dari Fajar, Apa tuh? Bagaimana dengan kemampuan LLM untuk reasoning? Ya. Reasoning seperti agent juga hot topic sekarang ya. Adalah yang lagi dikembangin banget. Itu mungkin juga adalah salah satu yang kelebihannya si LLM berbayar ya. Dia dengan versi-versi lebih baru dan dengan kemampuan reasoning yang lebih bagus. Mungkin boleh komen sedikit nggak, Mbak? Ya, silakan. Ya, Fajar, silakan. Enggak, maksudnya kalau LLM sendiri dalam bentuk yang pure-nya itu sebenarnya kan dia nggak punya macam-macam ya, termasuk juga untuk komunikasi sama agen itu. Betul. Tambahan aplikasi yang dibangun di atasnya sebenarnya. Ya. Jadi mungkin nggak tahu sih, mau klarifikasi aja kalau misalnya LLM-nya sendiri kayaknya dalam bentuk native-nya dia sendiri, kayak tadi kemampuan untuk komunikasi sama agen mungkin malah nggak ada, tapi itu kayak tambahan aplikasi yang dibangun di atasnya LLM kali, Mbak ya. Mungkin itu sih yang pengen aku sampai, termasuk juga yang kemampuan untuk reasoning-nya. Sekarang kan pakai LangChain atau yang lain, kelihatannya seperti LLM tuh bisa reasoning, tapi sebenarnya bukan LLM-nya sendiri, tapi tadi plugin kali ya, istilahnya kayak gitu. Iya. Ya itu kan makanya sekarang ada RAG kan, atau ya function calling dan sebagainya yang dibangun di on top dari LLM-nya, karena LLM sebetulnya itu ya seperti yang aku tadi bilang, dia cuma di-train dengan dikasih teks yang banyak, jadi kayak istilahnya kayak kita gitu ya. Kalau kita kemampuan membacanya banyak banget dan kita bisa mengingat banyak, ya cuma itu aja sebetulnya, dan harus ditambahin dengan metode-metode lainnya. Siap, kasih Mbak. Saya mau nanya kalau ada yang lain ya. Kalau untuk dipakai di kantor ya, itu terkait dengan data safety, NDA gitu. NDA dengan siapa ya? Kalau misalnya kan supaya internal datanya nggak keluar ke yang lain, atau itu memang nggak mungkin gitu. Kalau itu udah di cloud, itu udah milik bersama, milik semua orang? Kalau yang di kantor kita dengan wrapper-nya tersendiri, itu ada NDA tersendiri.
dan aku sebagai data scientist tidak tahu itu. Itu ada legal dan sebagainya yang bermain di situ ya, yang berperan di situ. Tapi ya itu akan tetap punya kita sih. Jadi dia memang di cloud. Sebentar, ini anakku. Hai. Mau ikut? Oke. Dengan si wrapper ini walaupun di cloud, tapi datanya cuma untuk kita sendiri. Tapi memang itu panjang sih ceritanya, nggak cuma kita beli LLM dan selesai gitu, enggak. Jadi ada fitur itu ya, jadi bisa melocalize satu data dari satu perusahaan tentu yang nggak bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Ada kontrol itu tadi. Iya. Mungkin alternatifnya adalah dengan LLM lokal. Ini Claude aku nggak tahu, Mixtral atau Llama itu bisa di-download, Kang Yudi. Jadi benar-benar cuma di komputer kita. Tapi ya itu cuma dengan train data ya, dengan train datanya dia. Juga internal aja jadinya. Ya. Yang kita download pertama train datanya dia sendiri. Jadi train data yang eksternal. Data yang kita tanyain ke dia itu lokal, itu buat kita sendiri gitu. Jadi ya kan semuanya itu selalu ada positif dan negatifnya ya. Positifnya data kita tidak keluar, negatifnya dia nggak punya tuh kemampuan untuk function calling lah, apa-apa yang lain itu. Jadi jawabannya mungkin lebih tidak tepat. Tapi seenggaknya kita itu lokal gitu. Itu bisa di-download. Oke, ngerti konsepnya. Karena saya membayangkan ini mereka akan jualan ke perusahaan-perusahaan besar kan? Tentunya. Berarti kan di-train dengan itu kalau sudah di-download ya, di-train dengan data-data internal kita sendiri ya. Di-combine dengan data publik misalnya ya, tapi terus itu menjadi data internal setelah itu ya. Betul. Ya. Ya, silakan. Nggak, maksudnya kebayang kan kalau semua perusahaan kan punya rahasia perusahaan data. Iya. Punya code sendiri. Dan itu kan banyak cerita-cerita dan perusahaan yang dituntut karena AI gitu. Entah itu dia pakai codes dari GitHub Copilot. Si codes-nya itu ternyata adalah milik perusahaan apa, ada IP-nya. Itu satu. Kedua, yang baru-baru ini juga jadi kayak cerita lucu lah, jadinya lucu-lucu enggak sih ya sebetulnya. Perusahaan dituntut karena chatbotnya memberikan diskon atau apa gitu ke orang yang nanya, dan itu sebetulnya nggak ada tuh diskon itu gitu. Sebetulnya kalau menurutku kalau ada orangnya yang AI afin gitu ya di perusahaan, ya itu mesti dideketin dan mesti ada yang menggerakkan lah. Dan di kita itu ada tuh yang direkturnya yang bertanggung jawab tentang itu, yang mengurusi legalnya. Bukan dia sendiri ya, dia punya tim gitu, tapi ya itu dia mengurusin legalnya, ngurusin dari segi tekniknya, dari segi confidential dan sebagainya. Ini mengubah landscape hacker-hacker internasional nggak ini AI ini? Kan semuanya selalu ada peluang kan untuk ditembus itu. Pasti. Ya. Jagoan aja ya. Makanya tadi aku juga bilang, akankah aku percaya kalau ntar udah sampai ke masanya ya, kita bisa beli mobil cuma dari agent AI gitu. Percaya nggak kita ya? Kita mau nggak ya beli mobil nggak lihat orang gitu, nggak lihat dealer, cuma chat sama AI dan transfer duit 40.000 euro gitu.
Ya mungkin ada hubungannya juga sih dengan perkembangan teknologi ya seperti autonomous ini ya Iya. driving ya. Kita Ya. kan awalnya juga nggak ngerti itu, terus kita diajarin lewat misalkan ini brake assist, terus diajarin juga dengan autonomous cruise control kan. Takut loh pertama kali saya waktu itu belum banyak ya ngetes itu rada-rada takut loh. Ngelepas gitu ngerem nggak gitu. Ya, Kita ya. dengan kecepatan segitu tuh ngerem nggak? Awal-awal takut, lama-lama kita oke, oh bisa Ya. ternyata. State Terus of trust yang ya. ini ya mulai kayak kita sedikit-sedikit kan. Terus sekarang sudah ada yang namanya juga yang di umum itu adalah ini traffic jam assist. Jadi kita udah nggak mikir lagi itu jalan sendiri ngerem sendiri kan. Itu juga satu step lagi menuju autonomous driving kan. Walaupun autonomous driving sendiri sudah ada, tapi orang Ya. umum itu pasti masih takut juga ya. Tapi dengan sedikit-sedikit kan kita diajarin juga, lama-lama jadi lebih Pertanyaannya percaya. Fajar bagus sekali tuh. Liability-nya ke siapa nanti kalau ada apa-apa? Siapa yang bertanggung Kita. jawab? Orang Kita. Jerman kan Tetap masalah liability. Tetap akan ke perusahaan ya, makanya perusahaan perusahaan. Misalnya yang pakai ya. Codes itu juga liability-nya tetap di programmer. Jadi Oke. kalau kita pakai codes dari GitHub Copilot, kita yang tetap bertanggung jawab akan codes itu. Oke. Ya. Kalau balik lagi ke autonomous driving itu balik lagi ke drivernya sebetulnya. Ya. Drivernya tetap harus itu sudah ada ini ya disclaimer-nya. Kecuali kalau nanti bisa ada sampai level 5 ya, yang Betul. rasanya Nah, itu lain. itu Ya, lain kan, cerita. tentu saya bilang kan kita itu sebagai manusia hidupnya dimudahkan dengan teknologi kan supaya lebih bagus. Itu kan diajarin pelan-pelan kan, seperti pertanyaannya Mbak Dwi tadi, kita berani nggak nanti beli mobil ngeluarin 40.000 atau cuma chatbot itu sama juga seperti kita melangkah masuk ke dalam pesawat itu kan kita kan nggak pernah mikir kan resikonya kayak apa gitu kan, itu ya. Kalau ke dalam mobil yang dihambuk tadi nih tahun depan tuh mobil yang tanpa sopir udah mulai ada di bis tuh. Bis ya. Atau prediksi saham seperti yang Mas Chandra saya bilang kan sekarang pakai LLM toh. Jadi kita bisa ada perusahaannya, aku lupa namanya apa, karena menurut mereka LLM biasa belum bisa nih prediksi. Jadi mereka spesifik membuat LLM untuk prediksi saham. Kita bisa upload datanya kayak grafiknya gitu. Terus kita minta dia prediksi tuh. Di balik itu sih tetap neural network dan sebagainya ya, tapi yang buat pemakai cuma pakai prompt prediksi harga saham ini 5 tahun ke depan gitu. Nah, percaya nggak kita untuk pakai itu dan menginvest uang? Sebentar, ini ada pertanyaan dari Mbak Isti ini, pernah baca tentang AI auditing. Boleh nambahin dikit tadi bentar tentang autonomous driving ya. Ya. Kebetulan memang saya ikut-ikut ngerjain ya. Jadi ada banyak yang bahkan berpikir ya bahwa mungkin satu generasi lagi atau 2 generasi lagi kalau teknologinya udah matang ya, mungkin pertanyaannya mungkin malah kebalik gitu. Malah mungkin cucu-cucu kita mungkin akan nggak kebayang lagi kan? Enggak kayak emang dulu sama orang. Emang berani ya? Lebih percaya sama kok berani disetirin sama manusia dulu? Bapaknya gitu. Iya. Tapi tanyanya kakeknya tuh begini loh. Rasanya gimana disetirin manusia? Emang nggak takut ya? Kalau ngantuk gimana? Kalau itu gimana? Kalau main SMS gimana? Main WhatsApp gimana nanti? Kalau lagi ya, mungkin bad mood mungkin gitu. mindsetnya bakal berubah. Ya. Tadi yang pertanyaannya Mbak Isti tadi terusin. Aku nggak tahu loh Mbak, apakah ada perusahaan yang menyediakan AI auditing, mengaudit konten AI, aku nggak tahu. Saya pernah baca, jadi kan ini dalam trend forecasting,
kita kan memang sebenarnya udah nulis ya yang baru ditulis ya, soalnya kalau saya kan basicnya bukannya dari apa namanya science atau engineering ya, karena saya kan basically kalau anak FSRD itu kan user ya. Jadi kita itu waktu itu memang pernah secara intensif menulis mengenai masa depan AI di salah satu buku kita tuh yang namanya Singularity. Itu udah lama sih, tahun berapa ya? Itu 2016 gitu, 2017. Itu terus sempat ngebaca ada, jadi kayak AI ini suatu hari harus diaudit karena sebenarnya yang apa ya, yang mengkontrol AI itu siapa, ya kan? Jadi kan pada suatu saat di mana semuanya integrated, misalnya kayak sekarang aja kan sudah ada Meta Glass sih bukan apa-apa ya, tapi ada yang lebih canggih tuh yang dari mereknya dari Cina apa ya, yang kacamata itu udah di kacamata kita. Jadi kalau kita mau lihat apa tuh kayak udah kayak screen ya. Kenapa, Rey? Dan itu yang bukannya refleksif, apa ya namanya tuh, Kenapa? lupa deh. Terus Ada yang tidak ke-mute. oh iya, sorry. Silakan Makanya Mbak. kirain menanggapi. Terus udah GR aja saya serasa ditanggapi. Oh ternyata bukan. Jadi terus dia bilang ya ini AI ini suatu saat ada di terus ada kalau nggak salah tuh ada nah saya tuh lupa karena mesti lihat catatannya lagi sih. Itu kalau nggak salah memang ada tuh yang berusaha ke situ, tapi tersangkut masalah policy atau apa gitulah waktu itu. Ya soalnya udah lama juga sih baca tentang itu. Karena kalau enggak kan nanti bisa seenak-enaknya AI. Kalau kita sudah bergantung kayak sekarang kayak kita sama sosial media kan mau nggak mau anak-anak yang di bawah kita, kalau kita mah sekarang yang udah nggak terlalu itu ya, udah masih bisa mengontrol diri. Tapi coba kalau Gen Alpha misalnya kan sosial media, AI kan bisa tergantung gitu loh. Nah tapi akhirnya hidup mereka nanti seperti kita didikte oleh algoritma sosial media kan. Jadi suatu saat hidup mereka juga akan bisa juga didikte oleh AI. Nah, untuk itu harus ada auditnya. Nah, itu mungkin ya saya nggak tahu ya sebagai user saya tahunya cuma sampai segitu gitu. Jadi mungkin kalau ada itu menarik banget. Ada tulisan itu di chat itu dari Fajar dan dari Ira. Oh, ada ya? Aku kan ngambil latar belakang tentang auditor gitu kan. Terus emang ngikutin kayak podcastnya auditor gitu. Emang lagi dibahas. Wah, ini ada di itu KPMG. Iya. Auditor AI ini tuh lagi dibahas untuk penggunaan AI di perusahaan. Soalnya kan nggak mungkin perusahaan ya terutama di zaman kan ini kan ada ketinggalan ini ya, maksudnya untuk masalah digital. Ini kan zaman perusahaan-perusahaan di zaman kan memang ya bisa diulang agak ketinggalan. Cuma kan mereka kan nggak bisa selamanya nggak ngebolehin arbeiternya menggunakan AI ya maksudnya. Jadi mereka tuh ya makanya keluar yang namanya ISO ini tuh ini baru ya juga sih belum baca 2023 baru tahun yang lalu. Nah itu tuh lagi mungkin untuk auditornya sendiri mungkin lagi di apa istilahnya dipersiapkan gitu sistemnya kayak gimana sistem auditingnya sih. Kalau lagi dalam tahap proses gitu. Kang Yudi ini ntar ya makasih ya Ira ya. Kang Yudi ini si chatnya juga akan tersimpan nggak sih supaya kita link-linknya ini tetap punya? Ya nanti ada kok, masih tersimpan chat. Ya. Yakin Yud? Yakin. Karena mungkin ada beberapa kali kan. Soalnya ini link-linknya bagus nih, penting. Makasih banyak ya Fajar dan Ira. Ini aku kirim aja di situ udah. Simpen kok. Terkait audit mungkin saya mau nambahin dikit. Kalau nggak salah dulu pernah baca secara konsep memang resiko penggunaan AI udah ada level-level ya. Ada level yang dianggap rendah gitu, yang misalnya kayak Google Search gitu ya, searching itu seandainya salah pun resikonya bisa dibilang minim lah ya. Sampai penggunaan yang dianggap risikonya tinggi kayak semacam
AI untuk imigrasi misalnya ya. Saya yakin di imigrasi pun udah ada AI-nya di situ ya untuk menentukan ini orangnya termasuk resiko tinggi atau resiko rendah seperti itu. Profiling ya, profiling. Resiko tinggi, ya untuk resiko-resiko tinggi aturannya sih memang harus ada gitu, harus ada auditnya, harus ada istilahnya ada badan yang memang tugasnya memang untuk mengaudit AI yang digunakan untuk hal-hal yang resikonya tinggi itu, memastikan nggak ada bias, nggak ada racial profiling dan lain-lain sih. Nah, prakteknya gimana saya juga nggak tahu sih ya. Cuman dari dulu baca-baca sih dari klasifikasi risiko ini ada yang risiko-risiko yang sudah harus dikawal dengan audit seperti itu. Itu waktu aku ikut workshop di Oxford, itu ada dari pemerintah yang datang sebagai expert AI dari pemerintahan, dan itu memang ada badannya yang meregulasi itu semua ya. Karena mereka juga ke depannya untuk kayak visa atau Steuererklärung itu akan dibantu dengan AI. Yang menurutku itu buat kita juga akan sangat membantu ya. Kita kan sekarang untuk teks berapa jam kita ngurusin Steuererklärung setiap tahunnya, atau kita kalau mau apply visa ngurusin dokumen-dokumennya itu kan juga makan waktu sekali. Kayaknya kalau dibantu dengan AI sebetulnya kita juga berasa bersyukur sih. Dengan catatan berfungsi ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya kayak Jerman, EU itu pasti regulasinya sudah sangat kuat sih. Saya ingat sekali waktu awal-awal kita ada mobil itu EV ya. Hanya untuk melepas plug itu apa high voltnya itu high voltage-nya itu saya mesti kursus 3 minggu atau 4 minggu sehingga berhak untuk melepaskan itu sekring itu. Jadi regulasinya pasti ada dan mereka pasti antisipasi lah, nggak mungkin tidak diantisipasi. Ya. 21.32. Mas Yudi kayaknya mesti tambahan lagi, nanti mungkin kita temanya kita lebih ditajamkan lagi, mungkin ada usulan. Ini udah 21.32 udah ngantuk. Ibunya anak-anak ini yang di akhir itu kayaknya mau ngelonin anak. Kita bikin Anakku seri udah duanya bolak-balik ke nanti. sini. Kita mau foto grup dulu nggak? Iya Iya boleh, dong. tapi Oke, udah kita pada tutup foto grup ya. buka, silahkan kameranya. Ada tukang Gojek dari UK itu, Sandi itu, buka. Siapa yang di UK? Sandi. Di mana di UK-nya? Halo. Halo. London ya, Sandi ya. Oke. Di London. Ya. Mas Cahyo, buka Mas. Nolang juga mana nih? Udah saya buka tapi nggak mau nih. Padahal udah saya buka nih. Itu mungkin digeser jendelanya kali, kalau ada jendelanya. Ini kalau Nuk diwakili Mas Yudi apa nih? Udah tidur ya. Udah tidur. Titip sandal aja dia. Pram. Wah, Pram ini sombong nih. Mentang-mentang. Ada nanti Pram? nggak ada tuh Pramaditya. Kok nggak bisa ya? Nolang ada, Mas Cahyo. Ya udah lah. Iya. Gini aja. Ini malah bir malah. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nggak mau ya. Gimana? Oh, nanti saya kirim deh. Bisa, udah di screenshot. Sudah. Oke. Ya. Mas Yudi, silakan ditutup Mas Yudi. Oke, ya, terima kasih semuanya. Kita tadi sampai sekitar berapa orang ya? Sampai 25 orang lebih, dan diskusinya sangat menarik. Tadi cuma ngobrol-ngobrol aja di WA Group, terus saya Japri, Mbak Dwi jadi
hasilnya bagus sekali seperti ini. Mungkin kita bisa dilanjut di sesi 2 atau kita buat rutin seperti ini. Saya udah nanya ke Mbak Dwi mau mengadminkan kan, kayaknya banyak topik-topik yang kita bahas ya. Tapi kan beda-beda kan, maksudnya bukan cuma ini doang kan. Iya, banyak iya, iya. masing-masing Di kita Ketut punya. mesti bisa cerita juga itu. Nah, kita lanjut ke untuk seterusnya, dan ini juga sekaligus kita udah agak lama nggak berzoom Ria ya untuk akhir tahun, jadi kita tutup ini, kita silaturahmi dan untuk menutup tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita semua sehat dan lebih sukses. Dan selamat liburan semuanya untuk 2 minggu Oke. depan. Makasih Hati-hati semuanya. ya, hati-hati kalau pesan hati-hati, baru ada Unslug di Magdeburg, di Oh. Weihnachtsmarkt, jadi Wah, rekan-rekan supaya hati-hati. ya. Ya. Ya, Oke, kita itu tutup. aja. Stay safe ya. Selamat Ya. malam. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Dadah. Bye. Makasih. Terima kasih semuanya.